Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 81 hingga 82, soal latihan 2.3, nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Berikut ditunjukkan gambar rencana bangun rumah yang sedang dikerjakan oleh Amri sebagai seorang arsitek yang terlihat tampak depan. Nah, ini dia gambar rumah tampak depannya ya. Kita baca perintahnya. Tentukan tinggi atap rumah di atas jika lebar rumah adalah 6,4 meter. Oke, kalau kita perhatikan gambar rumahnya itu terdiri dari bagian depan rumah ini, kemudian dan bagian atap yang juga tampak depan. Nah, kalau Kak Sari buat gambarnya secara terpisah kurang lebih kayak gini deh. Ini bagian depan rumahnya berbentuk persegi panjang, kemudian bagian atapnya berbentuk segitiga. Untuk ukurannya, panjangnya di sini adalah 8,4 meter. Kita tulis. Kemudian lebarnya di sini adalah ini dia 6,4 meter. Kita tulis ya. Nah, otomatis karena bagian bawahnya ini berbentuk persegi panjang kan ya. Persegi panjang itu sisi bawahnya sama dengan sisi atas. Berarti kalau yang bawah 6,4 meter, yang atas juga 6,4 meter. Nah, ini nanti nyambung dengan ukuran segitiga bagian atasnya. Segitiga bagian atasnya itu kan kayak gini. Ini bentuk atapnya ya. Lihat yang di sini nih. Sret, sret, sret. Bagian yang diarsir bawah ini masih ikut bagian rumah ya, bukan bagian atap. Jadi bagian atapnya itu yang dari sini deh startnya. Nah, ini ya. Karena ini kan panahnya sampai ujung banget ya. Jadi dia hanya berbentuk segitiga ini aja. Dengan panjang sisi kiri dan sisi kanannya sama. Sama-sama 6 meter. Berarti ini segitiganya segitiga sama kaki. Nah, terus kalau kita perhatikan gambarnya Kak Sari lagi, bagian sisi kiri 6 meter, boleh kita tulis. Bagian sisi kanan juga 6 meter, oke. Nah, bagian sisi bawah ini sama dengan 6,4 meter. Ya kan? Karena sama panjangnya dengan lebar rumah tadi. Otomatis kalau dari ujung sini sampai ke ujung sini 6,4 meter, maka kalau dari ujung sampai ke tengah-tengah ini berapa? Ya tinggal 6,4 dibagi 2. Betul kan ya, logikanya gitu ya. Dari ujung ke ujung aja 6,4 meter. Nah, kalau dari ujung ke tengah saja ya 3,2 meter. Yang sebelah sini juga sama, 3,2 meter. Kan 3,2 ditambah 3,2 itu pas banget, 6,4. Oke. Nah ya, terlihat ya Dik ya. Sekarang perhatikan segitiga yang sebelah sini aja nih, yang Kak Sari tandain dengan pensil nih, atau yang ku arsir deh biar enak ngelihatnya. Nah, ini terbentuk segitiga apa? Segitiga siku-siku. Ini tadi Kak Sari udah bikin tandanya. Terus yang ditanyakan pada soal ini adalah tinggi atap. Tinggi atap itu adalah dari titik puncak atapnya ini sampai ke titik paling bawahnya sini, agar garis putus-putusnya ini tegak lurus deh dengan alas segitiganya. Jadi tingginya itu yang ini, dari titik paling atas ke titik paling bawah di sini. Ini kita tandai dengan huruf T kecil. Inilah yang harus kita hitung ya, berapa sih tingginya di sini. Nah, ini adalah tinggi atapnya. Kalau gitu kita gunakan aja segitiga siku-siku yang Kak Sari arsir ini ya. Kalau ku gambar ulang agak besar ukurannya, jadinya itu kayak gini. Nah, ini dia, udah ku gambar ulang siku-sikunya di sini. Ukuran sisi miringnya 6 meter dan ukuran sisi alasnya yang ini ya 3,2 meter. Maka kita bisa hitung ukuran tingginya. Nanti T di sini sama dengan T yang di situ. Ya. Nah, menggunakan teorema Pitagoras berbunyi T sama dengan akar dari sisi terpanjang dikuadratkan, berarti 6 kuadrat, dikurangi sisi alas dikuadratkan, berarti dikurangi 3,2 kuadrat. Kayak gitu. Sehingga ini sama dengan akar
6 kuadrat artinya 6 kali 6 ya, 36 dikurangi 3,2 kuadrat itu artinya 3,2 kali 3,2. Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 10,24. Oke. Nah, terus kita kurangi nih ya, akar 36 kurangi 10,24 itu ngitungnya 36-nya aja dikurangi 10. 36 kurangi 10 adalah 26. Terus ada koma 24-nya. Kayak gini, Dek. Sebentar. Supaya nggak salah kita hitung bareng-bareng aja deh ya. 36 dikurangi 10,24. Kayaknya jelas bukan 26,24. Dihitungnya sebelah sini ya. 36 dikurangi 10,24. Nah, kayak gitu ngitungnya. Supaya aman, 36-nya kita kasih koma 00 aja. Nah, ini kita kurang 0 kurangi 4 nggak bisa, berarti minjem jadi 10 ya. 10 kurangi 4 adalah 6. Lagi 0 kurangi 2 nggak bisa, minjem jadi 10. Tetapi tadi udah dipinjam 1 kan buat ke sini. Jadinya ini tinggal 9. 9 kurangi 2 7. Oke, komanya turun. 6 kurangi 0, hati-hati, ini bukan lagi 6 tetapi ini sudah 5 karena tadi sudah dipinjam 1 untuk ke sini ya. 5 kurangi 0 adalah 5. Terus 3 kurangi 1 adalah 2. Jadi 25,76. Oke, akar 25,76. Nah, berapa akar 25,76 ini? Nanti kalau hasilnya koma-koma ya nggak ada masalah. Yang penting memang kita hitung apa adanya ya. Kak Sari udah hitung, hasilnya adalah 5,075. Nah, Kak Sari gunakan 3 angka di belakang koma. Oke, satuannya ikut satuan teman-temannya. Ini meter, berarti dia juga meter. Selesai. Jadi T ini apa? Tadi T ini adalah tinggi atapnya. Ya udah, kita simpulkan. Maka atau jadi tinggi atap rumah tersebut adalah 5,075 meter. Yeay, terjawab sudah. Seperti ini dek mengerjakan soal nomor 1 ya. Dianalisis dulu dari gambar awalnya, kemudian setelah terbentuk segitiga siku-sikunya, kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan tinggi atap rumah tersebut. Seperti ini ya. Nah, kalau ada langkah-langkah yang ingin kamu tanyakan, boleh dek tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup, silahkan. Di akhir video ini nanti akan ku tuliskan nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke dalam grupnya. Nah, untuk pengerjaan bagian hitung-hitungannya ini tadi dihapus aja ya, supaya lembar kerja kalian clean gitu. Atau menghitung seperti ininya kan di kertas buram aja, jadi nggak kotor kayak gini. Apa-apa, paham ya dek ya. Pokoknya langkah-langkahnya gambar ulang dulu seperti ini, kemudian hitung Pythagorasnya, kemudian sudah deh sampai kepada kesimpulannya. Beres ya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 2. Bagaimana kalian dapat menemukan nilai X dan Y pada bangun datar berikut? Oke, kita lihat bangun datarnya ternyata berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebarnya ini X dan ukuran diagonalnya adalah X tambah Y. Terus di sini sudutnya siku-siku, jelas ya karena persegi panjang kan keempat sudutnya siku-siku. Nah, yang ini diketahui 30 derajat, yang di sini 60 derajat. Berarti kalau gitu yang sisanya ini berapa dong? Karena ini pasti siku-siku itu kan 90 derajat ya. Kalau ini sudah ada 30 derajat, berarti ini tinggal berapa? Ya 90 dikurangi 30, yaitu 60 derajat. Dan sebaliknya, ini berapa dong? Ini juga sama, di sini tuh dia sudutnya siku-siku. Kalau di sini sudah ada 60 derajat, berarti sisanya yang kecil ini berapa? Ya 90 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 30 derajat.
Oke, karena yang ditanya adalah nilai X dan Y, berarti Kak Sari gambar ulang yang ini dek, segitiga siku-siku yang di sebelah sini aja ya. Ukuran lebarnya X, ukuran diagonalnya X tambah Y, kemudian sudutnya 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Gambarnya seperti ini. Ini dia. Oke, ini untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini gambar segitiga siku-siku yang Kak Sari arsir tadi ya. Ukuran lebarnya X, ukuran diagonalnya X tambah Y. Kemudian sudut di sini adalah, ini 60 derajat. Dan yang sebelah sini tadi 30 derajat. Ini sudah ada tanda siku-sikunya. Nah, kayak gitu kan. Terus segitiga yang kecil ini apa? Segitiga yang kecil ini untuk mengingatkan kita bahwa ada perbandingan untuk segitiga siku-siku yang istimewa seperti ini. Kenapa istimewa? Karena dia sudutnya 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Ini memang istimewa, Dek, kalau segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya seperti itu. Nah, bisa kamu pelajari, bisa kamu ingat-ingat segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat itu perbandingannya seperti ini. Sisi yang paling pendek itu perbandingannya 1. Kemudian sisi yang terpanjang itu perbandingannya 2. Ya, itu dulu yang kamu ingat. Yang paling pendek perbandingannya 1, yang paling panjang perbandingannya 2. Nanti jika diperlukan sisi yang tengah-tengah, nggak panjang nggak pendek ini perbandingannya adalah akar 3. Tetapi kali ini yang kita butuhkan hanya 1 dan 2 saja ya, sisi terpendek dan sisi terpanjang. Kenapa? Karena di sini yang diketahui juga sisi terpendek dan sisi terpanjang. Ini Kak Sari nulisnya kebalik. Harusnya 60 yang sebelah sini, 30 yang sebelah sana ya. 60 derajat itu memang yang sudutnya lebih besar kan atau lebih lebar ya. 30 derajat itu sudutnya yang lebih kecil. Nah, ini hanya salah penulisan saja. Aku benerin ya. Oke, ini 60 derajat, yang ini 30 derajat. Persis kayak gini. Ini 60 derajat, ini 30 derajat. Oke, kuulang perbandingannya ya. Sisi yang paling pendek berapa? 1. Sementara sisi yang terpanjang 2. Nah, sekarang kita gunakan untuk menghitung nilai X sama Y-nya ini sebenarnya berapa sih? Kayak gitu ya. Nanti di akhir jawabannya itu tidak berupa angka. Jadi X sama dengan berapa sentimeter, X tambah Y sama dengan berapa sentimeter, Y-nya berapa sentimeter, enggak gitu. Lihat aja nanti di akhir itu jawabannya seperti ini deh. Sekarang kita bandingkan dulu. Ini X samaannya dengan yang 1 ya kan, karena ini sisi terpendek ya. Berarti X itu banding 1. Kita tulis X banding 1 itu sebagai X per 1. Banding itu nulisnya pakai per. Terus sama dengan, nah sekarang yang ini X tambah Y itu samaannya dengan angka 2 di sini ya. Berarti tulis X tambah Y bandingnya sama 2. Nah, sekarang kita kalikan silang kayak gini. 2 kali X berapa? Tentu saja 2X. Terus sama dengan 1 kali X tambah Y. Nah, 1 dikali berapapun hasilnya ya tetap berapapun itu. Jadi 1 dikali X tambah Y hasilnya ya tetap X tambah Y. Kayak gitu kan? Terus kita pindah ruas. Nih sama dengannya boleh ditulis dulu. 2X-nya boleh kita tulis. Yang Y-nya boleh kita tulis juga, tapi sendirian. Kenapa sendirian? Karena X-nya akan kita pindah ruas ke sini, biar gabung sama temennya yang punya X juga. Tetapi kalau X ini dipindah ruas, maka tanda positif negatifnya harus diganti. Awalnya X ini negatif atau positif. Karena dia nggak punya tanda negatif, berarti X ini jelas positif. Kalau dia positif, dipindah ruas berubah menjadi negatif. Sehingga X kalau dipindah ruas berubah menjadi negatif X. Ya, terus dibaca 2X kurangi X sama dengan Y. Hati-hati, 2X kurangi X itu bukan hilang X-nya. 2X kurangi X berarti hasilnya 2 Kak, bukan. 2X kurangi X itu seperti 2X kurangi 1X.
Kita tahu kalau di depan huruf tidak ada angkanya, itu sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi ini bacanya 2x kurangi 1x. Berapa x hasilnya? Tentu saja 1x. Nah, nulis 1x itu angka satunya nggak usah ditulis di awang-awang aja ya. 1x nulisnya X saja. Terus sama dengan apa? Ya sama dengan Y. Tuh udah ketemu dek. Jadi nilai X itu sama dengan Y. Berapapun nilai X-nya itu sama dengan nilai Y-nya. Nah, memang itu yang ditanya. Bagaimana kalian dapat menemukan nilai X dan Y pada bangun datar berikut? Nah, caranya dengan menggunakan perbandingan pada segitiga siku-siku istimewa ini. Nah ya, setelah kita tulis, maka kita temukan hasilnya X sama dengan Y. Seperti ini. Oke, ditulis yang rapi, kemudian sambil dipahami. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanya di kolom komentar. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup, ini dia dek nomornya. 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari itu ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.